Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video penyampaian materi Pendidikan Agama Islam kelas 7 SMP Islam Al-Izhar Pondok Labu. Di video yang pertama, kita akan masuk ke bab 1 tentang anjuran menuntut ilmu. Sebelum membahas lebih lanjut tentang anjuran menuntut ilmu, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, siswa dapat mengambil pelajaran dari dalil nakli anjuran menuntut ilmu. Apa sih itu dalil nakli? Jadi dalil nakli adalah dalil yang diambil dari Al-Quran atau hadis tentang alasan kenapa seseorang dianjurkan untuk menuntut ilmu. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan makna ilmu. Apa sih itu ilmu? Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan manfaat orang berilmu. Kenapa kita dianjurkan untuk menuntut ilmu? Apa manfaatnya? Yang keempat, siswa dapat memberikan contoh sikap semangat menuntut ilmu. Sikap atau perilaku seperti apa yang menunjukkan seseorang memiliki semangat untuk mencari ilmu atau menuntut ilmu. Kita masuk di bagian pertama, yaitu dalil nakli anjuran menuntut ilmu di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah engkau dalam majelis, fafsahu, maka lapangkanlah, yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan melapangkanmu. Wa idza qila suzu fansuzu, apabila dikatakan kepadamu untuk berdiri, maka berdirilah kamu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari dalil ini, surat Al-Mujadilah ayat 11, jelas Allah ingin kita sebagai umatnya, sebagai hambanya yang beriman untuk menuntut ilmu. Apabila ada anjuran untuk berlapang-lapang dalam majelis, maka hendaklah kita melapangkan diri kita untuk datang ke majelis ilmu tersebut. Kenapa? Karena Allah berjanji Allah akan meninggikan derajat kepada orang yang beriman dan berilmu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Kita masuk di bagian yang kedua, yaitu tentang pengertian ilmu. Apa sih itu ilmu? Kata ilmu dalam bahasa Arab berasal dari kata ilm yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui.
secara bahasa. Nah, secara istilah, ilmu adalah usaha kita untuk menemukan dan meningkatkan pemahaman dari segi kenyataan yang terjadi di alam semesta ini. Kita ada usaha untuk menemukan dan meningkatkan pemahaman diri kita tentang apapun, fenomena apapun yang ada di sekitar kita. Itu adalah ilmu. Selanjutnya, apa itu manfaat orang berilmu? Sebelum ke sini, Bapak ingin mengajak kepada kalian, apakah menurut kalian ilmu itu bermanfaat? Jika setuju, inilah manfaatnya. Yang pertama, ilmu sebagai dasar berperilaku dan beribadah kepada Allah. Kita berperilaku tidak bisa tanpa ilmu. Lalu kita beribadah kepada Allah pun kita tidak bisa tanpa ilmu. Kita sholat perlu ilmu. Kita puasa perlu ilmu. Kita zakat perlu ilmu. Kita bertamu kepada orang lain perlu ilmu. Bagaimana cara bergaul kepada sesama, kita perlu ilmu. Bagaimana adab kita kepada orang tua, kita perlu ilmu. Maka manfaat ilmu yang pertama kali yaitu sebagai dasar kita untuk berperilaku dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Jelas, ketika kita bisa melakukan apapun untuk kesuksesan kita di dunia dengan ilmu, maka di akhirat pun kita bisa sukses. Kita tidak hanya sukses menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, tapi kita juga sukses menjadi orang yang beruntung di akhirat kelak. Yang ketiga, ilmu bisa menaikkan derajat manusia. Bukan hanya derajat manusia di mata manusia. Jika itu jelas, orang yang berilmu ketika dilihat orang lain akan beda, apalagi di mata Allah. Allah menaikkan derajat orang-orang yang berilmu seperti di surat Al-Mujadilah ayat 11 yang tadi sudah kita baca. Yang keempat, manfaat ilmu sebagai amal yang tidak akan terputus pahalanya meskipun sudah meninggal. Ada 3 amal yang meskipun orang tersebut sudah meninggal, tapi pahalanya tetap mengalir kepadanya. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita bisa memanfaatkan ilmu yang kita punya, bermanfaat kepada orang lain, maka itu menjadi amal tabungan kita. Yang kedua, amal jariyah. Amal yang kita berikan, amal yang kita sumbangkan untuk kepentingan umum. Dan yang ketiga, doa dari anak-anak yang soleh. Doa kita untuk orang tua kita. 3 perilaku itu salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat, tidak akan terputus meskipun kita telah meninggal. Dari keempat hal ini masih banyak sekali manfaatnya. Ini hanya contoh manfaat orang-orang yang berilmu. Baik, sekarang kita masuk di bagian dalil nakli yang kedua. Jika tadi kita sudah mendengar dalil nakli di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mujadilah ayat 11, kali ini kita masuk di dalil nakli yang berasal dari hadis Nabi tentang perintah untuk menuntut ilmu. Hadis yang pertama, An Anas ibnu Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap muslim. Thalabul ilmi, menuntut ilmu, faridatun, fardu, wajib, ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Dari sini jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat concern, sangat menganjurkan hambanya untuk menuntut ilmu. Rasulullah ingin kita sebagai umat Islam menjadi orang yang berilmu, tidak menjadi orang yang tidak memiliki ilmu. Karena ibadah dan perilaku kita memerlukan ilmu.
maka sebagai seorang muslim kita wajib menuntut ilmu. Hadis yang kedua, an Anas ibnu Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talibil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja. Artinya, barang siapa yang dia pergi untuk menuntut ilmu, maka dia seperti berjuang di jalan Allah sampai ia pulang. Subhanallah. Ketika kita meniatkan diri kita di pagi hari untuk menuntut ilmu, maka dari pagi itu pun sampai kita pulang dan selesai menuntut ilmu, kita seperti orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Kita mendapatkan ridhonya Allah, kita mendapatkan pahalanya dari Allah. Masya Allah. Hadis yang ketiga, an Kasir ibnu Qais qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Allah akan memudahkan kita, jalan kita menuju surga, ketika kita meringankan kaki kita, meringankan tubuh kita untuk mau menuntut ilmu dari Allah tentunya. Itulah tadi ketiga hadis tentang pentingnya seseorang menuntut ilmu. Ya, kita sudah dapat dua dalil. Yang pertama dari Al-Mujadilah ayat 11, yang kedua dari hadis Nabi. Ada 3 hadis Nabi tentang anjuran menuntut ilmu atau kedudukan ilmu itu. Betapa pentingnya menuntut ilmu. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke perilaku seseorang yang semangat menuntut ilmu. Apa ciri-cirinya seseorang yang senang atau semangat menuntut ilmu? Di sini Bapak sudah menyebutkan beberapa. Yang pertama, ia rajin dan semangat untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Bukan hanya majelis-majelis ilmu secara langsung, kita datang ke masjid, mendengarkan kultum ya dari ustadz-ustadz, datang ke sekolah. Bukan hanya itu, kita sekarang mengikuti BDR dengan baik. Kita termasuk orang yang semangat menuntut ilmu. Kita mendengarkan materi-materi motivasi dari ustadz-ustadz di YouTube. Kita juga semangat menuntut ilmu. Ya. Selanjutnya, orang yang semangat menuntut ilmu, dia menggunakan waktu luang untuk membaca. Tidak ada waktu luang yang terpakai sia-sia, dipakai untuk membaca apapun. Yang keempat, orang yang semangat menuntut ilmu, ia memiliki kreativitas yang tinggi. Ketika ia dihadapkan suatu kasus, suatu masalah, karena dia terbiasa mendapatkan sumber-sumber tertentu, maka ketika dituntut untuk kreatif, maka dia akan kreatif. Yang selanjutnya, ia mampu mencari informasi mana yang benar. Di zaman sekarang, di zaman yang serba mudah kita menerima informasi, banyak sekali informasi-informasi yang terkadang kita susah membedakan apakah itu fakta atau hoax. Seseorang yang pandai menuntut ilmu, ya, dia mampu mencari atau membedakan sebelum dia membagikan informasi tersebut, dia yakini bahwa informasi tersebut benar, bukan hoax. Yang berikutnya, dia tidak mudah menyerah ketika menemui kegagalan. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Ketika orang yang semangat menuntut ilmu memperoleh kegagalan, dia tidak lantas menyerah. Dia akan bangkit lagi, mencoba lagi, dan terus mencoba. Selanjutnya, ia rajin berusaha dan berdoa. Karena ia yakin tidak ada gunanya ketika kita belajar terus, tapi kita lupa akan doa. Orang yang semangat menuntut ilmu, dia seimbang antara dia berusaha dengan belajar, serta dia berdoa meminta kepada Allah untuk mempermudah dalam menuntut ilmu. Sholat 5 waktunya juga tepat waktu.
banyak amal baik, menjadi teladan atau contoh yang baik. Karena ilmu sangat tidak berguna jika hanya berhenti di sini saja. Kita harus amalkan. Kebaikan itu kita amalkan. Kita menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Dan lain sebagainya. Masih banyak sekali perilaku seseorang yang semangat untuk menuntut ilmu. Baik, itulah tadi penyampaian materi di bab pertama tentang anjuran menuntut ilmu. Kita review ya. Yang pertama, kita sudah membahas tentang dalil nakli anjuran menuntut ilmu dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua, kita sudah membahas tentang apa itu ilmu. Yang ketiga, kita sudah membahas manfaat dari ilmu. Lalu kita yang keempat sudah mengetahui dalil nakli dari hadis-hadis Nabi tentang pentingnya menuntut ilmu. Dan yang terakhir yaitu perilaku seseorang yang mencerminkan semangat menuntut ilmu. Itu saja dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.